Shalom, selamat pagi saudara yang kekasih. Pada pagi hari ini saya sebagai hamba Tuhan memberitakan kabar keselamatan. Karena ini adalah tugas saya sebagai hamba Tuhan. Saya bertanggung jawab untuk mengabarkan kabar keselamatan. Pada pagi hari ini saya akan berbicara tentang gereja. Apa sih fungsi gereja itu, saudara yang kekasih? Kalau kita setiap minggu kita datang ke gereja, minggu depan datang lagi terus, tapi kita nggak tahu apa tujuan kita datang ke gereja. Nah, banyak orang Kristen nggak ngerti. Setiap minggu dia datang ke gereja, tapi nggak ngerti apa tujuan dia datang ke gereja. Bahkan puluhan tahun datang ke gereja, nggak tahu itu apa gereja. Nah, dalam bahasa aslinya, gereja itu adalah eklesia. Artinya orang-orang yang dipanggil keluar dari dosa. Inilah yang dinamakan gereja. Jadi gereja itu adalah kumpulan orang-orang yang meninggalkan dosa. Atau kumpulan orang yang gak mau melakukan dosa lagi. Ini yang dinamakan gereja. Pendetanya gak mau melakukan dosa lagi. Jemaatnya pun tidak mau melakukan dosa lagi. Sehingga mereka bersatu yang namanya gereja. Apa fungsi gereja di dalam hidup kita? Kalau saudara baca di dalam 2 Korintus 11 ayat yang pertama, inilah tujuan kita datang ke gereja. Ya, 2 Korintus 11 ayat yang pertama. Alangkah baiknya jika kamu sabar terhadap kebodohanku yang kecil itu. Memang kamu sabar terhadap aku, sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi, karena aku telah mempertunangkan kamu kepada suatu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Inilah tujuan kita datang ke gereja. Menikah, bertunangan dengan Kristus. Rasul Paulus, seorang hamba Tuhan, dia menikahkan jemaat Korintus dengan Kristus. Jadi tanggung jawab seorang hamba Tuhan itu berat. Hamba Tuhan dipanggil Tuhan untuk mempertunangkan jemaatnya dengan Kristus. Itulah hamba Tuhan dipanggil. Saya dipanggil Tuhan untuk mempertunangkan orang Kristen dengan Kristus. Itu tanggung jawab seorang hamba Tuhan. Hamba Tuhan yang berhasil adalah hamba Tuhan yang bisa menikahkan jemaatnya dengan Kristus. Contohnya Rasul Paulus. Rasul Paulus menikahkan jemaat Korintus dengan Kristus. Jadi tanggung jawab yang besar. Berat, saudara yang kekasih. Awal-awal Rasul Paulus melayani di Korintus itu sangat berat. Karena di jemaat di Korintus awal-awal menjadi orang Kristen itu jemaatnya bejat semua. Kalau saudara baca di dalam 1 Korintus, di 1 Korintus 6 ayat yang ke-9, inilah Rasul Paulus awal-awal dia melayani di Korintus. 1 Korintus 6 ayat yang ke-9. Awal Rasul Paulus masuk di Korintus. Jemaatnya bejat. Ya, saya bacakan. 1 Korintus 6 ayat yang ke-9. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan surga? Jangan sesat, orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, pefitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan surga. Inilah awal Rasul Paulus melayani jemaat di Korintus. Sangat bejat sekali ini jemaat Korintus. Di situ ada percabulan, di situ ada banci, di situ ada pemburit,
di situ ada penfitnah, di situ ada orang nggak adil, di situ ada orang penyembah berhala. Ini Rasul Paulus melayani mereka. Sangat bejat sekali jemaat Korintus. Awal-awal dia menjadi orang Kristen. Tetapi Rasul Paulus dengan sabarnya, dia mendidik jemaat Korintus yang bejat bisa menjadi pengantin Kristus. Jadi tanggung jawab seorang gembala itu berat. Dia mengkoordinir jemaat yang bejat, bagaimana jemaat yang bejat ini bisa menikah dengan Kristus. Berat gak? Berat. Rasul Paulus itu tanggung jawabnya berat di Korintus. Dalam 3 tahun Rasul Paulus melayani di Korintus, dia bisa menikahkan jemaat Korintus dengan Kristus. Inilah yang dinamakan fungsi gereja. Mengkoordinir jemaat-jemaat yang bejat supaya bisa menikah dengan Kristus. Saudara, yang tadi yang berbuat dosa datang ke gereja harus dididik sama hamba Tuhan bisa menjadi pengantin Kristus. Sangat hebat ya saudara yang kekasih, fungsi gereja itu ya. Makanya kalau saudara ingin menikah dengan Kristus, saudara harus datang ke gereja. Siapa yang bisa menikahkan kita dengan Kristus? Hamba Tuhan. Hamba Tuhanlah yang bisa menikahkan saudara dengan Kristus. Saya sebagai hamba Tuhan menceritakan masalah ini. Saudara membutuhkan hamba Tuhan. Karena hamba Tuhan inilah yang menikahkan saudara dengan Kristus. Makanya Rasul Paulus cemburu, aku cemburu karena aku mempertunakan kamu dengan Kristus. Jadi saudara yang kekasih, harus ada kerjasama antara hamba Tuhan atau gembala dengan jemaat. Harus ada kerjasama. Muaranya menikah dengan Kristus. Nah, yang jadi masalah itu banyak orang Kristen gak ngerti datang ke gereja itu mau ngapain. Apa hanya tepuk tangan muji Tuhan dengan firman Tuhan selesai? Tidak, saudara datang ke gereja tujuannya untuk menikah dengan Kristus. Aku cemburu karena aku mempertunakan kamu dengan Kristus. Ini tujuan kita datang ke gereja, menikah dengan Kristus. Jadi perlu proses. Yang celakanya kalau hamba Tuhannya nggak ngerti masalah ini. Sehingga apa yang terjadi? Setiap hari Minggu hanya ritual aja ibadah. Nggak ada tujuannya, happy endingnya nggak ada. Pokoknya gua datang ke gereja, dengar firman Tuhan, puji Tuhan, menyembah, pulang, selesai. Minggu depan datang lagi, berulang-ulangnya lagi, berpuluh-puluh tahun. Tapi nggak ada hasil. Karena nggak ngerti apa tujuan kita ke gereja. Yang celakanya kalau hamba Tuhannya pun nggak ngerti fungsi gereja itu apa. Saudara yang kekasih, kalau saudara baca dalam Wahyu 19, saya bacakan ya. Wahyu 19 ayat yang ke-6. Lalu aku mendengar seperti suara himpunan besar orang-orang banyak, seperti desar air bah dan seperti deru-geruh yang hebat, katanya, haleluya, karena Tuhan Allah kita yang maha kuasa telah menjadi raja. Mari kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba. Hari perkawinan anak domba telah tiba. Dan pengantinnya telah siap sedia. Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilau dan yang
putih, bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Inilah tujuan kita datang ke gereja. Menikah dengan Kristus. Sangat mulia ya gereja ya. Jadi tempat kita supaya kita bisa menikah dengan Kristus itu gereja. Makanya gereja itu artinya kumpulan orang-orang yang gak melakukan dosa lagi. Atau orang-orang yang keluar dari dosa. Orang-orang yang keluar dari dosa inilah yang akan calon menjadi pengantin Kristus. Saudara dipanggil bukan untuk melakukan apa yang cemar, tetapi apa yang kudus. Kain lenan ini berbicara tentang hidup kita yang kudus. Jadi kalau orang Kristen itu derajatnya tinggi, saudara yang kekasih. Derajat orang Kristen itu tinggi karena dia adalah pengantin Kristus. Saya sebagai hamba Tuhan, derajatnya tinggi di mata Tuhan karena saya pengantin Kristus. Saudara kalau nggak ngerti masalah ini, bahaya. Saudara adalah calon pengantin Kristus. Hamba Tuhan yang harus menjadi, kasar ngomongnya, mbak comblangnya. Mbak comblangnya jemaat dengan Kristus itu hamba Tuhan. Saya hamba Tuhan. Mencomblangkan saudara dengan Kristus dengan cara saudara harus memakai pakaian putih. Persyaratan untuk menjadi pengantin Kristus, dia berpakaian putih. Di sini dikatakan apa? Karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia, dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilau, yang putih bersih. Itu tanda seru. Harus itu berarti ya. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Jadi spesial saudara, untuk menjadi pengantin Kristus itu harus berpakaian putih. Bukan baju putih, bukan. Ini sebagai ilustrasi. Sifat itu maksudnya. Sifat kita itu seperti pakaian putih. Kalau sifat kita hidup kudus, tingkah laku kita hidup kudus, maka itu seperti pakaian putih bersih. Jadi sifat itu seperti pakaian. Jadi sifat yang kudus itu adalah pakaian kita menjadi pengantin Kristus. Jelas ya saudara yang kekasih. Kalau hidup kita kudus, orang Kristen yang hidup kudus, dia akan menikah dengan Kristus. Jadi derajatnya tinggi. Jadi saudara dipanggil supaya hidup kudus bisa menikah dengan Kristus. Itu maksudnya. Kalau saudara nggak ngerti masalah ini, maka saudara hidupnya akan ngawur. Tujuan saudara dipanggil Tuhan itu menikah dengan Kristus. Hamba Tuhan harus menjelaskan masalah ini. Derajat hamba, derajat orang Kristen itu tinggi di mata Tuhan. Menjadi pengantin Kristus tinggi. Makanya saudara yang kekasih, pada pagi hari ini saya ingin katakan, saudara dipanggil menjadi pengantin Kristus. Kalau saudara nggak tahu, maka saudara nggak akan mendapatkan pakaian putih. Orang-orang Kristen yang nggak mau hidup kudus, berarti dia tidak menjadi pengantin Kristus. Karena persyaratan untuk menjadi pengantin Kristus, dia harus berpakaian putih bersih. Berbicara tentang sifat, tingkah laku, hidup kudus. Orang Kristen yang hidupnya kudus, itulah yang calon menjadi pengantin Kristus. Jadi saudara menjadi orang Kristen itu harus tahu supaya apa? Hidup saudara bermakna. Hidup saudara tinggi derajatnya. Kalau saudara nggak ngerti masalah ini, maka saudara hidupnya sembarangan.
Saudara harus tahu ini masalah. Gereja harus tahu masalah ini. Hamba Tuhan harus tahu masalah ini. Derajat anak-anak Tuhan itu tinggi di mata Tuhan. Karena dia adalah calon pengantin Kristus. Makanya hamba Tuhan harus menjaga jemaatnya. Jangan sampai jemaatnya itu kotor dengan dosa. Jadi saudara menjadi orang Kristen nggak asal-asal. Nggak seperti ritual. Saya perhatikan di akhir zaman ini orang Kristen kalau menjadi Kristen kayak seperti ritual aja. Setiap minggu ke gereja, puji nama Tuhan, menyembah Tuhan, lalu dengar firman Tuhan, berbuat dosa, selesai. Minggu depan datang lagi, ibadah jojong, berbuat dosa jojong, dan sebagainya. Seperti ritual. Tahu ritual? Kayak seperti dukun. Ritual. Kebiasaan. Padahal gereja itu nggak seperti itu. Gereja itu dipersiapkan untuk menjadi pengantin Kristus. Saya hamba Tuhan harus menjelaskan masalah ini. Tapi sayang banyak gereja nggak mau mengajarkan seperti ini. Saudara harus hidup kudus. Dengan cara hidup kudus itulah saudara akan menjadi pengantin Kristus. Wahyu 19 ayat 6 sampai ke 8. Pengantin Kristus adalah jemaat yang berpakaian putih, lenan halus putih bersih. Itu berbicara tentang sifat-sifatnya kudus. 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-7. Kamu dipanggil bukan untuk melakukan apa yang cemar, tapi apa yang kudus. Kenapa Tuhan manggil kita supaya kita hidup kudus? Karena Tuhan ingin menikah dengan saudara. Rasul Paulus mendidik jemaat di Korintus yang bejat. Sehingga dididik dengan keras sama Rasul Paulus. Sehingga jemaatnya itu menjadi kudus. Setelah jemaat itu sudah menjadi kudus, maka jemaatnya dipertunangkan dengan Kristus. Jadi nggak main-main. Saudara jadi orang Kristen nggak boleh main-main. Ya kan? Galatia 6 ayat 7, jangan sesat, Allah tidak mau dipermainkan. Jadi kalau kita menjadi orang Kristen ini, nggak boleh coba-coba. Nggak boleh main-main karena Tuhan serius ingin mempertunangkan. Karena Tuhan ingin menikah dengan gerejanya. Tapi sayang sekarang saudara yang kekasih, kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita, kadang-kadang kita sia-siakan. Kita main-main ke gereja. Kita nggak serius untuk menjadi orang Kristen. Saudara perhatikan di akhir zaman ini, banyak orang Kristen mau jadi Kristen, menjadi anak Tuhan itu nggak serius. Nggak serius. Bahkan jadi hamba Tuhan pun banyak yang nggak serius. Sehingga dia nggak ngerti rahasia kerajaan Allah yang sesungguhnya. Saudara dipanggil untuk menjadi pengantin Kristus. Maka tanggung jawab hamba Tuhan itu berat. Tanggung jawab hamba Tuhan itu berat. Dia menikahkan jemaatnya dengan Kristus. Dengan berpakaian lenan halus yang putih bersih. Itu ada tanda seru di Alkitab itu. Berarti harus. Lenan halus itu dikatakan apa? Perbuatan orang-orang kudus. Perbuatan benar orang-orang kudus. Jadi yang bisa menilai kita apakah kita kudus, apakah kita benar, yang menilai Tuhan. Yang bisa menilai apakah kita layak menjadi pengantin Kristus atau tidak, firman Tuhan. Kalau firman Tuhan yang menilai kita, nggak bisa salah. Kalau kita yang menilai orang, bisa salah. Kelihatannya baik, ternyata bejat. Ya kan? Banyak kan orang seperti itu, ngomongnya mah baik, tetapi bejat. Di akhir zaman ini, banyak orang menyalahgunakan firman Tuhan bukan untuk menikahkan jemaat dengan Kristus, tapi mencari fulus. Saya ngomong apa adanya.
firman Tuhan ini disalahgunakan. Padahal fungsi firman Tuhan ini adalah untuk menikahkan jemaat dengan Kristus. Fungsinya. Fungsi Alkitab ini menikahkan jemaatnya dengan Kristus. Tetapi kadang-kadang firman Tuhan ini disalahgunakan oleh hamba Tuhan. Disalahgunakan firman Tuhan. Firman Tuhan ini disalahgunakan bukan untuk menikahkan jemaatnya dengan Kristus, tetapi untuk mencari hepeng, uang. Dengan cara jilat kiri, jilat kanan, supaya dapat khotbah. Saya ngomong apa adanya. Saya nggak mau ngejilat-jilat. Karena itu bukan hamba Tuhan. Tugas hamba Tuhan menikahkan jemaatnya dengan Kristus. Selesai. Ya, jadi fungsi gereja itu adalah menikahkan jemaatnya dengan Kristus. Tanggung jawab sebagai hamba Tuhan itu berat. Mendidik jemaat yang bejat supaya bisa hidup kudus, lalu menikah dengan Kristus. Itu fungsi gereja. Rasul Paulus melayani jemaat di Korintus hanya 3 tahun. Yang tadinya bejat, hanya dalam 3 tahun yang bejat menjadi hidup kudus. Jadi harus ada kerjasama nih antara gembala dengan jemaat. Gak boleh main-main. Hamba Tuhan gak boleh main-main. Dia patokannya hanya firman Tuhan. Patokan hamba Tuhan firman Tuhan. Bukan uang. Sekarang saya perhatikan patokan hamba Tuhan itu bukan firman Tuhan lagi, tapi uang. Di mana ada uang, itu yang benar. Saya ngomong apa adanya. Saudara perhatikan kalau hamba Tuhan yang kaya, banyak yang hormat. Ya kan? Hamba Tuhan yang kaya, walaupun ngomongnya nggak benar, banyak yang hormatin. Tetapi kalau hamba Tuhan yang nggak punya uang, walaupun dia khotbahnya benar, bahaya. Makanya saudara yang kekasih, kalau kita ingin nilai orang, jangan lihat dari uang, tapi lihat dari kebenaran. Kalau saudara ingin menilai khotbah orang, khotbah hamba Tuhan, dilihat dari khotbahnya benar apa enggak. Jangan dilihat dari jabatan pendeta. Oh, muntang-muntang gelarnya doktor, dia khotbahnya pasti benar. Belum tentu. Oh, dia nggak ada gelar. Sekolahnya juga abal-abal. Tapi kalau dia khotbahnya benar, maka dia dihargai sama Tuhan. Saya sekolah Alkitab nggak sampai ke dokter-dokter. S1, S2 juga enggak. Saya hanya sekolah Alkitab di Malang. Saya nggak penting gelar. Tapi yang saya pentingkan ini, fungsi saya ini apa? Tugas saya ini adalah tujuannya menjadi hamba Tuhan, menikahkan jemaat dengan Kristus. Itu aja. Jadi saudara yang kekasih, kalau kita ingin menilai hamba Tuhan, itu jangan dari lihat gelarnya. Jangan dilihat dari, oh gembala itu kaya, sukses, jemaatnya banyak, gerejanya besar. Jangan dilihat dari situ. Tapi dilihat dari kebenaran firman Tuhan. Khotbahnya benar nggak? Khotbahnya bisa membawa saya hidup tambah benar nggak? Khotbahnya membawa saya hidup kudus nggak? Khotbahnya membawa saya bisa menikah dengan Kristus nggak? Itu hamba Tuhan yang berhasil. Saudara yang kekasih, pada pagi hari ini, saya ingin katakan kepada saudara, saudara dipanggil untuk menjadi pengantin Kristus. Nih, gimana caranya supaya kita bisa menjadi pengantin Kristus? Cari hamba Tuhan yang meninggalkan dosa. Cari hamba Tuhan yang mengerti kebenaran firman Tuhan. Baru saudara bisa menikah dengan Kristus.
Saya sebagai hamba Tuhan bertanggung jawab menceritakan masalah ini. Hamba Tuhan yang berhasil adalah hamba Tuhan yang bisa menikahkan jemaatnya dengan Kristus. Hamba Tuhan yang berhasil adalah hamba Tuhan yang bisa membuat jemaatnya tunduk dengan firman Tuhan. Sekarang banyak jemaat, saya ngomong apa adanya, nggak mau tunduk dengan kebenaran firman Tuhan. Mau masuk sorga, mau menjadi pengantin Kristus, tetapi nggak mau pakai pakaian lenan halus yang putih. Ya nggak bisa. Saudara, pada pagi hari ini, saudara dipanggil untuk menjadi pengantin Kristus. Saudara datang ke gereja, tujuannya untuk bisa menikah dengan Kristus. 2 Korintus 11 ayat yang ke-1 dan 2. Aku cemburu karena aku mempertunakan kamu dengan Kristus. Itu tujuan kita datang ke gereja. Sudah berapa tahun saudara datang ke gereja? Setahun, 2 tahun, 3 tahun, 10 tahun? Apakah saudara sudah menjadi calon pengantin Kristus? Ada persyaratan untuk menjadi pengantin Kristus. Berpakaian lenan halus yang putih. Berbicara tentang hidup kudus. Kalau saudara mau menikah dengan Kristus, mau gak mau saudara harus hidup kudus. Hidup kudus itu yang nilai Tuhan. Saya gak bisa menilai saudara hidup kudus. Karena penilaian manusia itu gak fair. Biasanya kalau manusia itu menilai tergantung duit. Kalau duitnya banyak, benar. Kalau duitnya dikit, salah. Biasanya begitu saudara yang kekasih. Saudara perhatikan, kalau orang kaya itu lebih dihormati daripada orang yang susah. Sekalipun dia di gereja, saya ngomong apa adanya. Saudara perhatiin, kalau jemaatnya tajir, kaya-kaya, pendeta hormat. Tetapi kalau jemaatnya miskin, ngerepotin aja. Asal saya pindah ke gereja, saya ngomong apa adanya. Nah, kalau hamba Tuhan seperti ini, bagaimana dia bisa menikahkan jemaatnya dengan Kristus? Saya jadi orang Kristen udah lama, jadi tahu. Saya tahu. Saya ngomong apa adanya, jujur. Kalau orang kaya dihormatin sama hamba Tuhan. Hamba Tuhan yang nggak benar nih ya. Kalau orang kaya, apalagi donatur yang gede, donatur yang besar, pasti diperhatiin. Tetapi kalau jemaatnya miskin, diladeni. Saya 30 tahun lebih menjadi hamba Tuhan, jadi saya tahu. Jadi kalau saudara ingin menikah dengan Kristus, saudara harus tahu gereja saya ini mau dibawa kemana nih? Gereja saya ini harus mau dibawa kemana nih? Mau dibawa ke Kristus atau mau bawa ke iblis? Saya harus ngomong, saudara, ini asli gereja itu adalah orang-orang yang dipanggil keluar dari dosa. Kenapa Tuhan suruh kita keluar dari dosa? Karena kita calon pengantin Kristus. Kita calon pengantin Kristus. Jadi saudara yang kekasih, gembala itu menentukan apakah kita layak menjadi pengantin Kristus atau tidak. Gembala, saya ulang, hamba Tuhan, itu menentukan kita, apakah kita bisa menjadi pengantin Kristus atau tidak. Rasul Paulus, hamba Tuhan yang berhasil, dia menikahkan jemaatnya dengan Kristus. Jemaat Korintus di Kristus. Jemaat di Korintus. Tapi sayang, nggak semua hamba Tuhan bisa menikahkan jemaatnya dengan Kristus. Tidak semua hamba Tuhan bisa menikahkan umatnya dengan Kristus. Saudara mau nikah nggak dengan Kristus? Belajar firman Tuhan. Cari hamba Tuhan yang bisa
menikahkan saudara dengan Kristus. Saya ngerti masalah ini. Saya ngerti. Karena saya melayani Tuhan bukan cari uang. Saya ngomong jujur, banyak hamba Tuhan menjadi hamba Tuhan bukan untuk menikahkan jemaatnya dengan Kristus, tapi mencari uang. Saya nggak tipe orang seperti itu. Saya nggak mau. Saya dari muda, dari umur 20. Saya melayani Tuhan dari umur 20. Saya nggak cari uang. Tapi saya cari kemuliaan Tuhan. Kalau saya mau cari uang, saya berhenti jadi hamba Tuhan. Saya kerja. Serius. Saya mau melayani Tuhan. Gimana caranya supaya saya bisa melayani Tuhan? Saya harus menikahkan saudara dengan Kristus. Itu yang benar. Hamba Tuhan tugasnya menikahkan jemaatnya dengan Kristus. Itu tugas hamba Tuhan. 2 Korintus 11 ayat 1 dan 2. Aku cemburu karena aku mempertunangkan kamu dengan Kristus. Itu hamba Tuhan yang benar. Kalau saudara nggak bertemu dengan hamba Tuhan seperti Rasul Paulus, saudara gagal menikah dengan Kristus. Ya, saya ingin katakan kepada saudara, kalau saudara ingin menikah dengan Kristus, saudara harus hidup kudus. Setelah saudara hidup kudus, saudara mati, saudara akan menikah dengan Kristus. Wahyu 19 ayat 6-8. Pertunangan anak domba Allah. Pertunangan Kristus dengan jemaat. Yaitu jemaatnya memakai kain lenan halus yang putih berkilau. Kain lenan halus itu adalah hidup benar dan hidup kudus. Hidup benar dan hidup kudus itu apa? Saya menilai saudara bisa benar, tapi Tuhan belum tentu nilai saudara benar. Saya bisa menilai saudara hidup kudus, tapi Tuhan belum tentu nilai saudara hidup kudus. Begitu juga sebaliknya. Saudara bisa nilai saya hidup benar, tapi Tuhan belum tentu nilai saya benar. Saudara bisa nilai saya hidup kudus, Tuhan belum tentu nilai saya hidup kudus. Yang menentukan apakah kita benar ataukah kita kudus, ini firman Tuhan. Apa sih hidup benar itu? Kalau saudara baca di dalam Roma 2 ayat yang ke-13, di situ firman Tuhan mengatakan, bukan orang yang mendengar hukum Taurat yang dibenarkan Tuhan, tetapi orang yang melakukan hukum Tauratlah yang dibenarkan. Jelas. Jadi orang yang melakukan hukum Taurat, dia benar di mata Tuhan. Di mata Tuhan ya. Kita baca saja ya biar jelas ya. Roma 2 ayat yang ke-13. Roma 2 ayat yang ke-13. Karena bukanlah orang yang mendengar hukum Taurat yang dibenarkan di hadapan Allah, tetapi orang yang melakukan hukum Tauratlah yang akan dibenarkan. Jelas. Jadi yang menilai apakah kita sudah benar atau belum di mata Tuhan, yaitu menjalankan hukum Taurat. Ya, yang menilai kita. Dan Roma 7 ayat yang ke-12. Jadi hukum Taurat adalah kudus dan perintahnya itu juga adalah kudus, benar dan baik ayat 14. Sebab kita tahu bahwa hukum Taurat adalah rohani. Jelas ya? Jadi lenan halus, berpakaian lenan halus putih itu adalah orang yang menjalankan hukum Taurat. Wahyu 19 ayat yang ke-6 sampai 8. Pengantin Kristus itu berpakaian lenan halus yang putih berkilau-kilau. Lenan halus itu adalah orang yang benar dan orang yang hidup kudus. Orang yang benar dan orang yang hidup kudus adalah orang yang menjalankan hukum Taurat. Tetapi sayang sekarang
Banyak sekali hamba Tuhan yang nggak mau menjalankan Taurat. Kalau saudara menjalankan hukum Taurat, maka saudara akan menjadi pengantin Kristus. Kalau saudara menjadi pengantin Kristus, yang berbahagia siapa? Ya saudara. Kalau saudara menjadi pengantin Kristus, yang bahagia saudara. Saya bahagia nggak? Ya bahagia saja. Bahagia, tapi yang lebih bahagia saudara. Karena saudara yang menjadi pengantin Kristus. Saya bahagia juga, cuman nggak banyak. Saya hanya menyampaikan. Saya hanya mak comblang. Mak comblangnya Tuhan. Jadi kalau saudara ingin menjadi pengantin Kristus, saudara harus menjalankan Taurat. Dengan Taurat itulah saudara bisa menikah dengan Kristus. Makanya Tuhan katakan hukum Taurat itu berlaku sampai dunia lenyap. Kenapa saya katakan ini terus? Karena ini firman Tuhan. Kenapa saya katakan hukum Taurat terus? Karena ini firman Tuhan. Iya kan? Hukum Taurat itu firman Tuhan bukan? Firman Tuhan. Teman sayang, firman Tuhan yang ini sekarang dibuang sama hamba-hamba Tuhan. Sehingga jemaatnya nggak bisa menikah dengan Kristus. Orang-orang yang dipanggil keluar dari dosa itu adalah orang yang menjalankan Taurat. Kalau saudara meninggalkan Taurat, berarti saudara kembali lagi dengan dosa. Itu maksudnya. Makanya saya katakan tadi, yang awal, gereja Tuhan dan gereja iblis. Gereja Tuhan menikahkan jemaatnya dengan Kristus. Gereja iblis menikahkan dengan iblis. Saudara mau nikah dengan Tuhan apa dengan iblis? Kalau saudara ingin menikah dengan Tuhan, saudara akan tinggal di sorga. Kalau saudara ingin menikah dengan iblis, saudara akan menikah dengan iblis di neraka. Bapak saudara itu siapa? Iblis apa Tuhan? Kalau saudara bapak saudara Tuhan, saudara harus taat dengan Tuhan. Kudus dan benar. Patokan saya Alkitab. Patokan saya berkhotbah patokannya Alkitab. Dan Alkitab inilah yang bisa membawa kita menikah dengan Kristus. Jelas ya. Fungsi hukum Taurat itu sangat besar bagi hidup kita. Kalau kita benar-benar ingin menjadi pengantin Kristus, ikuti hukum Taurat. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini menjadi berkat bagi yang mendengar dan menjadi berkat juga bagi saya yang menyampaikan firman Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin.